Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang masih membahas tentang mata kuliah Matematika Dasar 1B, yaitu bab turunan. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari di bab turunan ini? Yuk kita lihat lebih lanjut. Oke, tujuan instruksional khusus artinya apa aja yang kita pelajari dan apa aja yang diharapkan mahasiswa peroleh dari bab ini. Yaitu yang pertama, yang kita akan pelajari di bab turunan, yaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang definisi turunan, apa itu turunan, kemudian kita akan mempelajari bagaimana aturan-aturan turunan, kemudian ada aturan rantai pada konsep turunan, kemudian tentang turunan tingkat tinggi, dan terakhir tentang turunan implisit. Jadi, kurang lebih ada 5 hal yang akan kita pelajari di bab turunan ini. Kemudian, tujuan instruksional khususnya, yang pertama, 1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menggunakan aturan turunan. Jadi, setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan aturan-aturan turunan yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menggunakan aturan rantai, konsep dari aturan rantai. Kemudian yang ketiga, diharapkan mahasiswa dapat menentukan turunan implisit suatu persamaan. Oke, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama yaitu definisi turunan. Nah, definisi turunan dari sebuah fungsi fx yang dinotasikan dengan f aksen x, jadi notasi dari turunan suatu fungsi f, notasinya adalah f aksen x, atau boleh juga dengan notasi dy dx, dibacanya dy dx ya, kalau kita membahas tentang konsep turunan, bukan dy per dx. Atau turunan dari f juga bisa dinotasikan sebagai dxf, artinya differentiable, gitu ya. Artinya turunan fungsi f terhadap x. Nah, didefinisikan sebagai, jadi f aksen x ini definisinya adalah dengan konsep limit, yaitu limit h menuju 0, f x plus h min fx dibagi h. Inilah sebenarnya konsep dasar atau definisi dari turunan. Jadi, turunan dengan menggunakan konsep limit. Jadi, kalau misalkan ditanya, bagaimana kita bisa menghitung turunan dari suatu fungsi dengan definisi, misalkan begini. Jika diberikan fx gitu ya. Fx contohnya adalah fx kuadrat, tentukan f aksen x dengan definisi. Kalau kita tentukan dengan definisi, kita substitusi ke persamaan ini. Jadi diperoleh apa ya? Limit h menuju 0 fx plus h gini min fx kan ya rumusnya ya, dibagi h. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Kemudian akan sama dengan limit h menuju 0. Kalau fx-nya adalah x kuadrat, berarti fx plus h-nya sama aja dengan x plus h kuadrat. Begini ya. Min fx-nya siapa? X kuadrat dibagi h. Kita jabarkan bentuk dari x plus h kuadrat. Diperoleh penjabarannya adalah x kuadrat plus 2 kali x kali h plus h kuadrat min x kuadrat dibagi h. Begini kan ya. X kuadratnya hapus karena saling habis gitu. Oke. Sama dengan tinggal apa? Limit h menuju 0. Ini hanya ada h, hanya kita keluarkan diperoleh 2x plus h ya dibagi h. Karena h hanya menuju 0 bukan 0 sehingga h bagi h ini habis, tinggal 2x plus h. Kita substitusi h menuju 0, berarti h-nya diganti dengan 0, sehingga diperoleh sama dengan 2x. Dengan kata lain, jadi f aksen x-nya adalah 2x. Ini mencari turunan dengan konsep definisi turunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan turunan. Artinya kita bisa menggunakan definisi untuk mencari turunan suatu fungsi, tetapi kita bisa dipermudah loh, sehingga diberikan aturan turunan sebagai berikut. Jika diberikan f dan g masing-masing adalah fungsi yang terturunkan dan k adalah suatu konstanta, maka satu sifat yang pertama, jika fungsi fx sama dengan k, maka turunannya sama dengan 0. Ini menyatakan bahwa turunan suatu konstan adalah 0. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya f aksen x-nya adalah n dikali x
pangkat N min 1. Nah, N di sini tidak harus bilangan asli, tetapi merujuk kepada semua bilangan real. Jadi turunannya adalah N dikali X pangkatnya dikurang 1. Kemudian yang ketiga, turunan dari K kali Fx itu sama dengan K dikali turunan dari F itu sendiri. Kemudian yang keempat, penjumlahan dari dua buah fungsi turunannya adalah, jadi Fx ditambah Gx, kemudian diturunkan, itu sama saja dengan turunan masing-masing fungsinya. Jadi f aksen x ditambah g aksen x. Kemudian yang ketiga, turunan dari perkalian dua buah fungsi, fx dikali gx itu sama dengan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Ini menyatakan bahwa turunan dari perkalian fungsi itu sama dengan selang-seling perkalian antara turunan dan fungsi tersebut, gitu ya. Jadi f aksen x kali gx ditambah fx kali g aksen x. Kemudian yang keenam, ini menyatakan untuk fungsi rasional. Jadi turunan dari fx per gx itu sama dengan f aksen x dikali gx minus fx dikali g aksen x dibagi g kuadrat x. Nah, ini aturan-aturan turunan yang diharapkan dapat mempermudah kita mencari turunan suatu fungsi. Nah, kita akan ke contoh bagaimana sih penerapan dari aturan-turunan ini. Kita lihat contohnya. Nah, yang pertama, tentukan turunan fungsi berikut. Jika diberikan 1, fx sama dengan 2x pangkat 4 min x kuadrat plus 5x min 7. Kita bisa terapkan langsung saja ya. Kita gunakan aturan turunan yang sederhana. Oke, yang pertama, turunannya adalah f aksen x-nya adalah 2x pangkat 4. Turunannya tinggal 4-nya kan kali ke 2, jadinya 2 kali 4. X pangkatnya kurang 1, jadinya 3. Min. Ini kan 1 di depannya, jadinya tinggal 2 kali X. 2-nya kurang 1, jadi tinggal 1. Plus kalau 5X, turunannya tinggal konstan. Kalau 7 turunannya 0. Sehingga diperoleh f aksen X-nya adalah 8x pangkat 3 min 2x plus 5. Ini untuk nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2, ini kan merupakan perkalian dua buah fungsi. Kita bisa misalkan sebenarnya. Kita misalkan saja, misalkan U-nya adalah yang x kuadrat min 1. Kita cari U aksennya turunannya. U aksennya adalah 2x kan ya. Kemudian kita misalkan V-nya adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x plus 1. Maka V aksennya adalah 3x kuadrat min 6x plus 5. Nah, untuk menentukan nomor 2 itu, untuk menentukan G aksen X-nya, kita pakai rumus apa? Tadi, selang-seling ya perkaliannya. Jadi G aksen X-nya adalah rumusnya U aksen V ditambah V aksen U. U aksen itu siapa? U aksen adalah 2x, ya enggak? V itu siapa? V itu adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x plus 1 ditambah V aksen. V aksen siapa? V aksen adalah 3x kuadrat min 6x plus 5 dikali sama U. U-nya adalah x kuadrat min 1. Nah, ini bisa kita jabarkan kembali menjadi kita kali saja ya semuanya. 2x kali x pangkat 3 diperoleh 2x pangkat 4. 2x dikali min 3x kuadrat diperoleh min 6x pangkat 3. 2x dikali 5x diperoleh 10x kuadrat. 2x kali 1 jadinya plus 2x. Yang ini juga sama ya. Ini kan ditambah 3x kuadrat kali x kuadrat jadinya 3x pangkat 4. 3x kuadrat min 1 min 3x kuadrat. Min 6x kali x kuadrat jadinya min 6x pangkat 3. Min 6x kali min 1 diperoleh plus 6x. Kemudian 5 kali x kuadrat jadinya 5x kuadrat. Terus min 5. Nah, ini tinggal hati-hati saja ya menyamakan. Yang ada x pangkat 4 yang mana ini ya. Dijumlah jadinya 5x pangkat 4. Sekarang yang ada pangkatnya 3. Ini min 6 x pangkat 3. Mana lagi yang ada min pangkat 3? Ini min 1 lagi. Jadi diperoleh min 12x pangkat 3. Selanjutnya x pangkat 2. Ada berapa nih?
Ada 10 minus 3 tinggal 7 tambah 5 jadinya 12x kuadrat. Yang pangkat x pangkat 1 ada 2x tambah 6x jadinya 8x. Kemudian konstannya tinggal 5. Nah ini adalah turunan atau mencari turunan dari perkalian dua buah fungsi. Nah kita akan coba untuk menentukan turunan dari fungsi rasionalnya ya untuk yang h. Pada soal nomor 3, diberikan hx sama dengan 2x plus 5 dibagi 3x min 4. Perlu diingat bahwa pada turunan rasional, itu dia dikenakan aturan khusus. Misal, kalau misalkan diberikan hx, kita tulis misalkan hx sebagai pembagian dari dua buah fungsi u dibagi v, maka turunan h-nya, h aksen x-nya dapat dinyatakan sebagai, yaitu turunan selang-seling ya, u aksen v minus v aksen u, nah, dibagi dengan pi kuadrat. Pada soal kita bisa misalkan, berarti yang kita misalkan adalah U-nya yang pembilang. Kita sepakati notasi U itu untuk pembilang, yaitu 2x plus 5. U aksen atau turunan U terhadap X-nya, U aksennya adalah 2. Selanjutnya, V itu yang penyebut, 3x min 4, maka kita dapat V aksennya, turunan V terhadap X-nya adalah 3. Sehingga, H aksen X dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh U aksen V. U aksennya adalah 2 dikali V-nya adalah 3x min 4. Kemudian minus V aksen. V aksennya adalah 3 dikali dengan U-nya adalah 2x plus 5. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah 3x min 4 kuadrat. Selanjutnya, bagian pembilang kita jabarkan. 2 kali 3x diperoleh 6x minus 8 minus 6x min 3 kali plus 5 minus 15. Bagian penyebut boleh tidak dijabarkan juga tidak masalah, sehingga diperoleh 3x min 4. Bagian pembilang ada yang habis, 6x minus 6x habis, tinggal min 8 min 15, sehingga diperoleh minus 23 dibagi 3x min 4 kuadrat. Nah, inilah turunan H terhadap X. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan rantai. Apa itu aturan rantai? Diberikan fungsi komposisi, Y sama dengan F komposisi G, TFOGX. Y yang dinyatakan sebagai fungsi yang di dalamnya adalah GX. Untuk mencari turunan dari fungsi komposisi, dapat digunakan aturan rantai sebagai berikut. Kita misalkan GX-nya sebagai U, jadi Y dapat dinyatakan sebagai FU, fungsi dalam U, di mana U-nya merupakan fungsi dalam X. Jika G terturunkan di X dan F juga terturunkan di U, artinya G itu punya turunan di X, F juga punya turunan di U, maka fungsi komposisi FOGX, F komposisi GX, terturunkan juga di X. Nah, turunan dari F komposisi G dinyatakan sebagai berikut. Jadi turunan dari F komposisi G adalah F aksen dikali F aksen GX, artinya turunan F terhadap GX dikali lagi dengan G aksen X. Jika bingung dengan notasi di atas, kita bisa gunakan notasi Leibniz. Kita misalkan Y sama dengan FU, kita misalkan GX-nya dengan U, gitu ya, sehingga diperoleh Y sama dengan FU, maka bentuk di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, karena Y adalah FU, turunan Y terhadap X, dy dx, itu sama dengan dy du, artinya turunan Y terhadap U dikali lagi turunan U terhadap X, sehingga hasil akhirnya harus dinyatakan dalam X. Oke, untuk lebih memahami, kita ke contoh soal. Contoh jika fx sama dengan 4x min 5 pangkat 11, tentukanlah f aksen x. Jika kita menggunakan sifat gitu ya, jika kita menggunakan aturan yang harus kita jabarkan satu persatu, tentu itu sangat panjang dan tentu melelahkan. Maka diberikanlah cara yang lebih mudah dengan bantuan aturan rantai. Siapa yang kita misalkan? Kita misalkan Y sama dengan 4x min 5 pangkat 11. Jadi Y sama dengan Fx. Maka yang ditanya adalah dy dx kan ya, turunan F-nya. Ini sama dengan berapa sih gitu. Nah, kita bisa nyatakan, siapa yang kita misalkan? Kita misalkan adalah si U-nya, yaitu 4x min 5. Karena sudah kita misalkan U sama dengan 4x min 5, maka persamaan di atas berubah menjadi U pangkat 11. Dengan kata lain, dy dx-nya adalah
Turunkan si Y-nya terhadap U, dy du. Jangan lupa dikali dengan turunan si U-nya terhadap si X. Y-nya sama dengan U pangkat 11. Turunkan terhadap U. Maka diperoleh 11 dikali U pangkat 10. Dikali lagi dengan du dx. U-nya siapa? U-nya adalah 4x min 5 ini loh gitu ya. Maka turunan U terhadap X-nya berapa? 4x turunannya adalah 4. 5 turunannya 0, sehingga du dx-nya adalah 4. Maka diperoleh hasilnya adalah, ini karena perkalian, jadi 11 kali 4 diperoleh 44. Substitusi, karena turunan y-nya terhadap x, maka hasil akhirnya bukan dinyatakan dalam u, tapi nyatakanlah dalam x. Kita gantikan u-nya dengan 4x min 5, sehingga diperoleh 4x min 5 pangkat 10. Nah, inilah dy dx atau f aksen x-nya. Nah, ini contoh dari aturan rantai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang turunan tingkat tinggi. Apa itu turunan tingkat tinggi? Intinya, turunan tingkat tinggi adalah proses kita menderivatifkan, menurunkan suatu fungsi lebih dari satu kali. Jadi, kalau yang sebelumnya kita cari adalah f aksen x turunan pertama, maka turunan tingkat tinggi kita harus mencari f double aksen, f triple, f turunan kedua, turunan ketiga, sampai turunan ke n. Nah, inilah contoh dari maksud dari turunan tingkat tinggi. Nah, contohnya apa? Contohnya misal, tentukan f aksen, f double aksen, turunan ketiga atau f pangkat 4 artinya turunan keempat dari fx sama dengan 2 kali x pangkat 3. Oke, kita akan coba cari. Kita punya fx-nya adalah 2x pangkat 3, sehingga turunan pertamanya berapa? Sudah ada yang bisa jawab? Mudah ya? Kalau kita punya fx-nya sama dengan 2 kali x pangkat 3, maka berdasarkan aturan turunan, f aksen x-nya adalah 3 kali 2 ya, 6. X pangkatnya berkurang 1, jadi tinggal 6 kali x kuadrat. Turunan keduanya, lakukan hal yang sama, diperoleh 2 kali 6, 12. X-nya pangkatnya berkurang 1, 2 minus 1, tinggal x pangkat 1. F triple, F turunan ketiganya 12, dan turunan keempatnya adalah, turunan konstanta adalah 0. Nah, inilah contoh penerapan dari turunan tingkat tinggi, yaitu turunan yang lebih dari, kita proses menurunkan yang lebih dari satu kali. Oke, selanjutnya, nah ini yang lebih menantang, apa itu turunan implisit? Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mencari turunan implisit, kenapa kita membahas turunan implisit? Jika pada soal-soal sebelumnya yang kita bahas adalah bentuk-bentuk eksplisit. Apa itu bentuk eksplisit? Itu bentuk yang dapat dinyatakan sebagai y sama dengan fx. Jadi jelas pemisah antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Artinya persamaannya dapat kita tulis sebagai y sama dengan fx. Dan dapat kita cari turunannya dengan cara-cara yang sebelumnya, baik itu aturan turunan maupun aturan rantai. Nah, ada persamaan-persamaan yang tidak dapat dinyatakan secara eksplisit, dinyatakannya secara implisit. Nah, tapi kita ingin mencari turunannya. Lalu bagaimana cara mencari turunan untuk suatu bentuk-bentuk yang tidak dapat dinyatakan sebagai eksplisit? Nah, berikut hal-hal yang perlu diperlakukan atau hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencari dy dx turunan y terhadap x jika y sebagai fungsi x dinyatakan secara implisit. Yang pertama, biasanya yang pertama diberikan persamaan gitu ya. Maka terapkan operator ddx pada tiap suku di kedua ruas persamaan tersebut. Di operator turunannya ddx-nya kita terapkan pada tiap-tiap suku. Kemudian kelompokkan suku-suku yang mengandung dy dx. Artinya setelah kita terapkan operator ddx gitu, kita turunkan masing-masing suku terhadap x, kemudian kelompokkan suku-suku yang mengandung dy dx. Selanjutnya adalah analisis dan sederhanakan. Fokusnya kita adalah ingin mencari dy dx sehingga perlu mengelompokkan suku-suku yang mengandung dy dx tersebut. Nah, untuk lebih memahami maksud dari turunan implisit ini, kita lihat contoh berikut. Oke, diberikan contoh untuk turunan implisit. Tentukan dy dx jika x kuadrat min 3y sama dengan y kuadrat plus 5. Nah, bagaimana menerapkan turunan implisit pada persamaan berikut? Jadi langkah yang pertama adalah kenakan operator dx pada setiap suku-sukunya. Jadi langkah yang pertama,
kenakan operator DDX. Boleh sih dalam kurung seperti ini. Nah, X kuadrat min 3Y sama dengan turunan sama tersebut, turunan dari Y kuadrat plus 5 terhadap X. Nah, ini maknanya kita turunkan masing-masing suku terhadap X. Langkah yang kedua kita turunkan. X kuadrat turunannya terhadap X berapa? 2X, kemudian minus 3Y turunannya terhadap X apa? Nah, perhatikan bahwa Y kan ini juga fungsi dalam X sebenarnya. Maka kenakan aturan rantai. Jadi langkah yang pertama adalah turunkan suku tersebut terhadap Y terlebih dahulu. Jadi min 3Y ini kita turunkan terhadap Y. Hasilnya adalah min 3. Jadi 3Y diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah 3. Langkah selanjutnya adalah turunkan Y terhadap X. Turunan Y terhadap X ini bisa kita nyatakan sebagai DY dx. Jadi minus 3Y ini mengapa hasilnya menjadi min 3 kali D dx? Karena penerapan dari aturan rantai. Langkahnya adalah turunkan terhadap dirinya sendiri, turunkan terhadap Y, lalu kemudian dikali dengan DY dx. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama, Y kuadrat diturunkan terhadap X, maka turunkan terlebih dahulu Y kuadratnya terhadap Y, hasilnya adalah 2Y, kemudian dikali lagi dengan turunan Y terhadap X atau DY dx. 5 turunannya adalah 0. Nah, langkah yang ketiga, kita kelompokkan suku-suku yang memiliki DY dx. Di sebelah sini tidak ada DY dx, ini ada DY dx, boleh kita pindah ruas atau kita sama-sama tambah dengan plus 3 DY dx sehingga diperoleh 2X sama dengan 2Y kali DY dx ditambah 3 dikali DY dx. Selanjutnya adalah analisis. Saya ke sini ya. Oke. Boleh kita pindah yang ada DY dx kita nyatakan sebagai ruas yang sebelah kiri, tidak masalah ya. DY dx-nya kita keluarkan sehingga tinggal 2Y dan plus 3. Maka diperoleh DY dx dikali 2Y plus 3 sama dengan 2X. Sehingga hasilnya DY dx sama dengan 2X dibagi 2Y plus 3. Tentunya supaya pecahan ini mempunyai nilai tentu mensyaratkan bahwa 2Y plus 3 ini tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat supaya persamaannya itu terdefinisi. Nah, inilah contoh dari turunan implisit. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah, ini agak sedikit berbeda. Jika persamaannya adalah X kali Y min Y kuadrat sama dengan 5, tentukanlah DY dx-nya. Ada yang sedikit berbeda gitu ya. Perbedaannya adalah karena ada bentuk yang perkalian. Karena ada bentuk perkalian dua buah fungsi ini, maka gunakan lagi aturan turunan untuk perkalian. Saya ingatkan kembali, kalau misalkan saya punya, katakanlah Y sama dengan U kali V, maka Y aksennya berubah menjadi U aksen V ditambah V aksen U. Jika bentuk yang X kali Y ini juga kita anggap U dan V, maka siapa U-nya? U-nya adalah yang X dan yang V-nya adalah si Y. Jadi berlaku hal yang sama untuk turunan implisit pada bentuk perkalian. Baik, kita selesaikan. Sebelum kita turunkan langsung, jangan lupa langkah yang pertama adalah kenakan operator DDX pada setiap suku-sukunya atau setiap ruas garis, ruas persamaan, DDX dari 5. Oke, kita selesaikan. XY turunannya apa? X kali Y turunkan terhadap X sama. Kita misalkan X-nya dengan U, Y-nya dengan V, maka berdasarkan aturan perkalian pada turunan diperoleh U aksen. Turunan X terhadap X apa? 1 ya. U aksen kali V. V-nya adalah Y minus V aksen. V aksennya adalah si Y. Y-nya turunkan terhadap Y terlebih dahulu ya. Hasilnya adalah 1 dikali, jangan lupa ini belum selesai, 1 kali DY dx dulu kan ya. Nah, ini baru V aksen loh. Ini baru V aksen. Selesai belum? Jangan lupa dikali lagi dengan si X-nya, si U-nya. Kemudian sama dengan turunan 5 terhadap X turunan konstan adalah 0. Sehingga diperoleh Y min X kali DY dx, saya rapihkan seperti ini nggak masalah ya, sama dengan 0.
Atau min X dikali dy dx sama dengan min Y ya, sama-sama kita kurang dengan min Y. Sehingga diperoleh dy dx-nya adalah apa? Betul, dy dx-nya diperoleh Y dibagi X. Tentu persamaan ini mensyaratkan supaya terdefinisi X-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, inilah beberapa contoh turunan implisit. Tentu supaya lebih mahir terkait dengan turunan implisit, saya sangat menyarankan untuk lebih banyak mengerjakan atau lebih banyak latihan terkait turunan-turunan implisit supaya lebih fasih. Oke, demikian terkait materi turunan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini daftar pustaka yang kami pakai dalam menyusun modul serta membuat materi pada video kali ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh pada kolom komentar. Dan mudah-mudahan akan kami jawab segera. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.